Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sudah beraksi di 5 titik berbeda, 3 dari 5 pelaku spesialis bobol mesin ATM di Cianjur ditangkap polisi. Kerap sebabkan kemacetan, petugas gabungan menertibkan parkir liar di jalur Pantura Palimanan, Kabupaten Cirebon. Marak keracunan, Badan Gizi Nasional evaluasi pelaksanaan MBG dan minta dapur SPPG urus sertifikat layak higien dan sanitasi. Ya, di Kota Tasikmalaya terungkap dari 33 dapur MBG yang sudah beroperasi, ternyata belum ada satupun yang memiliki sertifikat layak higien sanitasi atau LHS yang seharusnya menjadi syarat boleh tidaknya usaha penyediaan makanan dalam jumlah besar untuk beroperasi. Kasus keracunan MBG yang selama ini marak terjadi, salah satu penyebabnya adalah pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tidak disiplin menjaga keamanan pengolahan pangan dan sanitasi atau kebersihan dapur. Inilah yang menyebabkan makanan tercemar bakteri dan menyebabkan ribuan penerima makanan bergizi gratis menjadi korban keracunan. Yang terjadi di Kota Tasikmalaya juga tidak jauh berbeda. Padahal dari data Dinas Kesehatan ada 33 dapur MBG yang telah beroperasi dan 2 yang dalam persiapan. Namun baru 10 yang dalam proses pengajuan sertifikasi layak higien sanitasi. Dan baru 1 dapur MBG yang dalam tahap persiapan operasi mengundang petugas Dinas Kesehatan untuk meninjau kelaikan dapur mereka serta memeriksa kesehatan para pekerja dapur. Hal yang saya apresiasi dikarenakan kami diundang sebelum dapur ini berjalan. Jadi kita sudah mulai dilibatkan dari pemeriksaan kesehatan. Kami juga membawa tim di sini, ahli gizinya, kesehatan lingkungannya, sehingga bisa langsung ikut serta untuk bisa membantu memberikan rekomendasi-rekomendasi apa yang harusnya dilaksanakan. Di Kota Tasik sendiri sudah ada berapa dapur Pak yang beroperasi? Yang operasional di catatan kami ada 33 dapur, gitu ya. Ada 2 dapur yang persiapan dan ini adalah dapur yang ke-35. Saat ini juga kami sudah sedang berproses untuk melakukan pelatihan di 10 dapur. Jadi 10 dapur dalam proses penerbitan SLHS. Sekarang kita sedang melakukan pelatihan. Kejadian ini menunjukkan bahwa selama ini pelaksanaan program MBG oleh pemerintah pusat tidak mematuhi aturan keamanan dan sanitasi pengolahan makanan yang selama ini berlaku. Dapur MBG yang menyediakan sampai sekitar 3.000 porsi makanan per hari tidak memiliki sertifikat kelaikan higiene dan sanitasi, juga sertifikasi halal. Padahal menurut aturan, usaha restoran, penyediaan jasa boga periode tertentu, jasa boga atau catering, wajib memiliki sertifikat layak higiene sanitasi dan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk membuktikan suatu usaha dapur makanan telah memenuhi standar higiene dan sanitasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Ya, marak keracunan, Badan Gizi Nasional evaluasi pelaksanaan MBG. Dapur SPPG yang sejak awal program tidak memiliki sertifikat layak higiene dan sanitasi didorong untuk mengurus sertifikasi tersebut dalam waktu 2 pekan ke depan. Setelah kejadian keracunan ribuan siswa di wilayah Jawa Barat akibat mengkonsumsi makanan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional melaksanakan pelatihan bagi 500 pekerja dari 100 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Jawa Barat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional mengaku terus melakukan evaluasi dan peningkatan kemampuan pekerja dapur MBG agar keracunan tidak terus terjadi. Keracunan. Nah, kalau antisipasi sementara dari BGN gimana Pak? Antisipasinya adalah meningkatkan kemampuan. Ya, BGN kan sudah
sudah ada SOP ya. Laksanakan SOP tersebut. Satu SPPG contoh relawan itu bukan hanya satu kali menerima pendidikan ini, karena peningkatan itu harus di-approve, kemampuan itu harus di-approve terus, ditingkatkan terus. Adanya kejadian-kejadian tersebut ini mendorong seluruh SPPG, seluruh mitra yang memiliki SPPG untuk tidak merasa sudah aman-aman saja. Introspeksi, ya, fasilitas Anda seperti apa? Ya, apabila kurang tingkatkan daripada dihentikan. Selama ini keracunan kerap terjadi karena makanan yang basi akibat masa waktu memasak makanan hingga dibagikan terlalu lama. Salah satu pekerja dapur SPPG mengaku mereka sudah memasak makanan sejak tengah malam. Biasanya dari masak sampai dibagikan itu berapa lama? Kalau terutama di dapur saya ya Mas ya, jadi kalau di dapur saya itu dari jam 12 malam atau dari jam 11 malam. Dibagikannya? Dibagikan itu tergantung, karena kita ada permintaan sekolah, jadi kita itu ada beberapa batch. Pertama, kalau misalnya batch kita di jam 8 pagi, otomatis kita itu masak di jam 12 malam. Tapi kalau misalnya yang, taruh kan ada sekolah siang ya, terutama sekolah siang itu di jam 2 atau jam 1 siang, kita masak itu di jam 7 atau di jam 6. Jadi pendistribusian itu sebenarnya kita tidak boleh masih panas, jadi kita itu makanan itu harus didinginkan dulu, jadi biar nggak ada uap. Padahal menurut ahli, penanganan makanan pasca dimasak harus memenuhi syarat tertentu agar tidak basi saat dikonsumsi, seperti suhu makanan yang harus dijaga di bawah 5 derajat Celcius atau di atas 60 derajat Celcius, dan bila hanya disimpan di suhu ruang, tidak boleh dikonsumsi di atas 6 jam. Setelah jadi makanan, itu ada regulasinya. Seharusnya makanan yang sudah jadi itu disimpan di atas suhu 60 derajat Celcius atau di bawah 5 derajat Celcius begitu. Dan itu pun kalau disimpan di suhu ruangan itu tidak boleh di atas 6 jam misalnya begitu. Nanti akan tumbuh bakteri-bakteri pembusuk tadi. Menurut data Badan Gizi Nasional, total ada 2.600 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang memasok MBG di Jawa Barat. Dan mereka semua belum memiliki sertifikat layak higiene dan sanitasi SLHS yang harusnya dimiliki oleh satuan usaha penyedia makanan, apalagi yang menyediakan hingga lebih dari 3.000 porsi makanan per hari. Mereka juga belum memiliki sertifikasi halal. Setelah keracunan marak terjadi, barulah Badan Gizi Nasional menekan dapur SPPG untuk memiliki sertifikat layak higiene dan sanitasi dengan memberi waktu 13 hari untuk mengurus sertifikat tersebut. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kita ke informasi berikutnya, Gubernur Jawa Barat akan mengumumkan daftar pegawai dengan tingkat kehadiran rendah dan kinerja buruk di media sosial. Ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa malu di kalangan ASN yang gajinya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Ya, kebijakan tersebut rencananya akan mulai diterapkan secara efektif pada tanggal 1 November 2025 mendatang. Sebagai upaya transparansi kinerja pemerintah daerah, pengumuman ini akan dilakukan setiap bulan sehingga memberikan sorotan langsung kepada aparatur sipil negara yang dinilai kurang produktif. Langkah ini diambil untuk mendorong akuntabilitas dan motivasi kerja di kalangan ASN Pemprov Jabar. Tujuannya adalah memastikan setiap pegawai memberikan kontribusi maksimal sesuai dengan gaji yang mereka terima yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Dan masyarakat bisa memantau kinerja ASN yang mereka gaji secara langsung. Tadi ada yang disebutkan pegawai termalas itu bakal diumumkan. Ya, setiap bulan nanti bisa lihat pegawai dengan tingkat kehadiran rendah dan kinerjanya buruk akan diumumkan di media sosial. Itu per kapan? Per 1 November? Per 1 November. Pak, itu apakah untuk melecut pegawai? Ya, orang digaji kan harus ada produk. Kalau digaji nggak ada produk, makanya nanti akan pegawai-pegawai yang kan tidak semua orang dibutuhkan dalam sebuah ruang kerja kantor. Nanti sebagian akan ditugaskan di sekolah-sekolah menjadi tenaga administrasi. Apakah ada indikatornya nggak Pak? Misalkan dia berhasil atau tidak? Ada dong, kan ada capaian kerjanya setiap unit kerja. Standar
standarisasi kinerjanya kan Ada punishment, ada reward and punishment berarti. berhentikan. Hari ini bisa ditanya, udah lebih dari 20 orang diberhentikan, cuma kita tidak bisa.